teman-teman, apakah kalian mengetahui secara keseluruhan privasi digital adalah isu yang semakin penting dalam kehidupan? Kita harus memahami pentingnya privasi digital dan melindungi informasi pribadi kita dengan hati-hati untuk menjaga hak dan kebebasan individu. Dengan demikianlah, topik pembahasan saya Alkaila Karuni yaitu tentang pentingnya menjaga privasi digital. Privasi digital semakin penting dalam kehidupan sehari-hari karena semakin banyak aktivitas yang dilakukan secara online. Dalam era digital ini, setiap manusia dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang orang lain dan terkadang informasi tersebut tidak diinginkan atau bahkan dapat membahayakan. Keamanan digital menjadi isu yang sangat penting bagi individu, organisasi, atau bahkan negara. Ada banyak hal yang mengancam privasi digital, termasuk pencurian identitas, pengintaian, malware, dan serangan cyber. Banyak orang yang telah menjadi korban pencurian identitas dan kehilangan informasi pribadi mereka. Seperti nomor kartu kredit, nomor asuransi sosial, dan informasi keuangan lainnya. Selain itu, privasi digital juga berhubungan dengan hak privasi dan kebebasan individu. Dalam era yang semakin terkoneksi ini, kegiatan online dapat menghasilkan jejak digital yang mencatat setiap gerakan dan tindakan kita. Pemerintah, perusahaan, dan organisasi lain dapat mengumpulkan dan memanipulasi data pribadi kita yang dapat mengancam privasi kita dan hak kita untuk mengendalikan informasi yang akan kita bagikan. Maka dari itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana kita dapat melindungi privasi digital di kehidupan nyata ini. Banyak hal yang bisa menjadi alasan mengapa menjaga privasi adalah hal yang penting dalam aktivitas di dunia digital. Jika mengkaji dari keterangan Dirjen Aplikasi dan Informatika Kemenkominfo, penerapan di salah satu artikel dalam situs resmi Kominfo Go.id, setidaknya ada 4 alasan terkuat mengapa setiap orang wajib menjaga privasinya di dunia digital. Yang pertama adalah intimidasi online terkait gender. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Apa sih alasannya? Data pribadi berupa jenis kelamin wajib dilindungi untuk menghindari kasus pelecehan seksual atau berbagai jenis perundungan secara online. Alasannya, resiko terjadinya kekerasan berbasis gender online senantiasa mengancam orang-orang yang kurang berwaspada. Ketika hal ini terjadi, tentunya kenyamanan dalam beraktivitas di dunia digital akan terganggu. Yang kedua adalah mencegah penyalahgunaan data pribadi. Ketika data pribadi yang termasuk dalam ranah privacy tersebar, maka bukan tidak mungkin data ini digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan pribadi. Terlebih, ancaman kerugian material maupun non-material juga jadi resiko atas kebocoran ini. Ketika data pribadi yang dimiliki tetap terjaga kerahasiaannya, maka idealnya aktivitas di dunia digital bisa dilakukan sebagaimana mestinya. Yang ketiga, menghindari potensi pencemaran nama baik. Data pribadi terkait nama asli juga wajib dijaga dengan baik agar tidak sampai bocor. Ketika nama asli atau identitas asli diketahui orang banyak, akan muncul risiko pencemaran nama baik di akun-akun yang tidak bertanggung jawab, yang memiliki niat kurang baik. Lalu yang keempat, hak kendali atas data pribadi. Setiap data yang dimiliki oleh seseorang sudah seharusnya berada di bawah kendali pemilik sah dari data tersebut. Hal senada tercantum pada Deklarasi Universitas tentang Hak Asasi Manusia 1948 pasal 12 dalam Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966 pasal 17. Apakah kalian khawatir jika ada pihak tertentu atau orang lain menyalahgunakan data pribadi kalian di internet? Jika tidak hati-hati, biodata diri tentang masa lalu atau bahkan rahasia pribadi bisa jatuh ke tangan yang salah dan tidak bertanggung jawab. Jadi, lakukan tips ini untuk melindungi informasi pribadi kalian di dunia maya. Yang pertama, segera install software update. Ini adalah tips nomor 1 menurut para security expert. Fungsi software update bukan hanya menambah fitur baru,
melainkan lebih penting lagi adalah untuk melindungi kalian dari celah keamanan yang baru saja ditemukan. Pastikan situs beralamat HTTPS. Hal ini untuk memastikan komunikasi kamu dengan server terenkripsi. Yang kedua, atur privasi. Batasi akses atau sembunyikan informasi pribadimu seperti alamat rumah, nomor handphone, email, dan detail aktivitasmu. Yang ketiga, gunakan password manager. Password manager seperti OnePassword atau Dashlane secara otomatis membuat sandi aman, kuat, dan acak untuk berbagai akunmu. Yang keempat, aktifkan Virtual Private Network atau yang biasa disebut VPN. VPN dapat membantu sembunyikan identitas asli dari perangkat komputer agar orang lain tidak bisa melacak atau mencuri data. Yang kelima, batasi atau hindari penggunaan Wi-Fi publik. Dalam jaringan umum, informasi kamu rentan untuk diretas. Jadi, alangkah lebih baik jika kita menggunakan Wi-Fi pribadi yang lebih aman. Jadi, dalam pengertian ini, perlindungan informasi pribadi di jaringan telah menjadi topik yang menarik secara umum seiring dengan meningkatnya kemungkinan komunikasi. Jumlah informasi dan konten yang dapat dikirim, diterima, dan disebarluaskan meningkatkan kemungkinan disadap untuk pihak ketiga. Maka dari itu, sangat penting bagi kita untuk selalu menjaga data pribadi kita di dunia digital. Demikianlah pembahasan saya mengenai pentingnya menjaga privasi digital. Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Bye!